Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 153 Peti Kristal. Kau menipuku, kau. Asteris embus asteris. Amarah murung Yang Nguan menyerang jantungnya dan darah dari jantungnya menyembur keluar. Setelah itu, dia tergeletak tak berdaya di tanah. Meskipun tubuhnya bergerak naik turun dengan hebat, dia tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Dapat dilihat bahwa amarahnya cukup melukainya. Sambil melihat situasi itu, Murong Yunluan hanya bisa memejamkan matanya perlahan. Ketidakberdayaan dan kesedihan tampak di wajahnya. Meskipun masalah ini dilakukan oleh kakak laki-lakinya, dia masih memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Jika ia harus menyalahkan sesuatu, ia hanya bisa menyalahkan rasa percayanya yang berlebihan kepada saudaranya. Ia menyerahkan sebagian besar keputusan kepada Murong Yangguan untuk ditanganinya sambil ia mengasingkan diri untuk berkultivasi sepanjang hari, tanpa bertanya tentang hal-hal duniawi. Jika tidak demikian, bahkan jika Murong Yangguan diperalat oleh seseorang, mustahil bagi mereka untuk mengalami kerugian sebesar itu. Namun, apapun yang terjadi, kekuatan White Tiger Villa sudah sangat berkurang. Livelin sudah putus dan bahaya sudah sangat dekat. Dia tidak percaya bahwa orang berjubah abu-abu itu bisa melindungi White Tiger Villa, dia juga tidak percaya bahwa dia akan melakukannya. Asteris gemuruh-gemuruh asteris. Namun, tepat pada saat itu, suara gemuruh datang dari lubang hitam yang aneh. Suara itu sangat aneh. Seolah-olah datang dari jauh, tetapi hanya dengan mendengar suara itu, orang-orang menjadi sangat gelisah. Seolah-olah sebuah benda menakutkan akan lahir. Hahaha. Kau pikir kau bisa mendapatkan segalanya dari leluhurku? Kau pikir kau punya kekuatan? Kau pikir kau memenuhi syarat? Di bawah Livelin ini terdapat zona mati. Di dalam zona mati, ada benda yang sangat mengerikan terkunci di sana. Jika kamu membuka Livelin, kamu akan melepaskannya. Benda itu akan menghancurkan provinsi Azure sepenuhnya dan benua itu akan musnah. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Kamu akan mati seperti kami setelah terbunuh olehnya. Murong Yunluan tertawa terbahak-bahak. Ia putus asa. Ia sangat percaya pada kata-kata yang ditinggalkan leluhurnya, dan ia tahu bahwa mereka semua akan mati di tempat itu. Seluruh provinsi Azure, atau bahkan seluruh benua akan menghadapi malapetaka. Orang berjubah abu-abu itu hanya mendengus dingin dan melompat ke dalam lubang hitam aneh itu dengan suara mendesing. Yang paling aneh adalah, segera setelah orang berjubah abu-abu itu masuk, suara gemuruh yang menakutkan itu perlahan mereda hingga menghilang sepenuhnya. Yang lebih penting adalah bahwa lubang hitam aneh itu juga berangsur-angsur menyusut dan tampaknya akan menutup. Livelin telah hancur, tetapi White Tiger Villa belum hancur. Semuanya, cepat masuk ke lubang hitam. Itu adalah zona mati, dan kita mungkin bisa mendapatkan semua yang dimiliki Murong Xiaoyao. Melihat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Setelah suara itu terdengar, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk memanjat ke arah lubang hitam, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka benar-benar dapat dikatakan, tidak dapat bergerak sedikit pun ke depan. Meskipun lubang hitam itu sangat dekat, mereka tidak punya cara untuk mendekat. Banyak orang terus-menerus menyesalinya. Ada yang meraung, ada yang menangis, ada yang bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukan keduanya. Asteris tatata asteris. Tepat pada saat itu, langkah kaki yang tergesa-gesa terus mendekat. Setelah itu, seseorang berlari seperti cahaya dan pada akhirnya, mereka berdiri di tengah Livelin. Itu adalah Chu Feng dan Murong Xingyu. Ayah. Setelah melihat Murong Yunluan, Murong Xingyu segera berlari dan melompat ke pelukan ayahnya. Chu Feng dengan tekun mengamati sekelilingnya. Dari kata-kata yang didengarnya tadi, Chu Feng menyadari bahwa ada sosok yang lebih kuat di sana. Namun, jelas, pada saat itu, orang itu telah pergi. Chu Feng, cepat masuk ke lubang hitam. Tidak diragukan lagi, itu adalah pintu masuk ke makam kaisar. Ketika tatapan Chu Feng diarahkan ke lubang hitam, suara Egi yang menyenangkan terdengar dan sangat bersemangat. Hampir bersamaan dengan saat Egi berbicara, Chu Feng berlari ke arah lubang hitam. Saat itu, lubang hitam itu sudah sangat kecil. Chu Feng tidak punya cara untuk melangkah masuk, jadi dia hanya bisa menepukkan kedua tangannya, dan dengan postur menyelam, dia terjun ke lubang hitam dengan kepala terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, lubang hitam itu tertutup sepenuhnya dan menghilang dari Livelin. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Pada saat itu, banyak orang sangat kecewa. Mereka merasa kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli di zaman mereka. Bagaimanapun, Murong Xiaoyao tahun itu menjadi orang yang sangat kuat setelah mendapatkan beberapa hal baik setelah memasuki zona kematian. Namun, banyak juga orang yang menjadi tenang. Mereka mengira ketika Livelin musnah, beberapa makhluk mengerikan akan dilepaskan. Dari situ, White Tiger Villa akan langsung hancur dan tentu saja, nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Namun, hal seperti itu tampaknya tidak terjadi.
Ayah. Murong Xinyu duduk dengan nyaman di sebelah Murong Yunluan sambil air mata memenuhi wajahnya. Xinyu, siapa pemuda tadi? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Murong Yunluan masih menatap ke tempat lubang hitam itu menghilang dan ada beberapa emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia adalah Chu Feng dan dia adalah seorang spiritualis dunia. Namun, dia bukan orang jahat. Dalam perjalanan, jika bukan karena dia yang melindungiku, aku tidak akan bisa kembali ke sini hidup-hidup. Berbicara tentang hal itu, Murong Xinyu menatap tajam ke arah Murong Yangluan yang ada di dekatnya. Dia adalah penjahat terbesar di White Tiger Villa saat ini. Spiritualis dunia ya. Murong Yunluan tampak sedang merenung. Ia sangat percaya pada kata-kata leluhurnya, Murong Xiaoyao. Jika Livelin musnah, villa ini pun musnah. Namun, pada saat itu, Livelin telah rusak, tetapi villa ini masih baik-baik saja. Dia ragu apakah orang berjubah abu-abu itu melakukan sesuatu. Namun dia bahkan lebih ragu apakah orang berjubah abu-abu, yang berada di level 1 alam mendalam, memiliki kekuatan seperti itu atau tidak. Pada saat yang sama, Chu Feng memasuki alam mimpi. Segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita dan daya tarik yang kuat membawanya maju dengan cepat. Setelah entah berapa lama, cahaya menyilaukan terpancar di depan mata Chu Feng. Bersamaan dengan itu, kegelapan di sekitarnya perlahan memudar. Ketika kakinya berdiri kokoh di tanah, sekelilingnya berubah total. Tempat itu seperti istana karena sangat mewah, beberapa kali lebih mewah dibandingkan dengan Livelin di atas. Itu adalah tempat termewah yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu seperti formasi besar karena simbol-simbol terukir di mana-mana. Semuanya saling berhubungan dengan cahaya yang berkilauan, dan seolah-olah itu adalah jaring besar yang menyelimuti area tersebut. Seperti sebuah makam, karena di tengahnya terdapat panggung bundar. Di tengah panggung bundar itu, terdapat peti mati kristal yang berkilauan.